Emang kalau siaran langsung emang nggak bisa terus bisa? Dia nggak mau ini ya? Ambil juga pakai pom ya, pakai pom ambil juga, pakai pom ambil juga. Udah, oke. Dong ya, bisa. Para pengunjung udah siap? Siap ya? Siap. Siap. Oke, tangannya. Ada berapa? Ada 30-an itu. Ada lebih. 30. Hah? Ada lebih 30 lebih. 30 ya. Udah dari seluruh apa jabotabek ya? Ya.
hampir. Kerawang ada Kerawang. Malah ya ada yang dari luar, Betawi, ya. Dari Cianjur ada. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Hari ini kita puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas izin dan ridhonya kita bisa berkumpul di sini di PKN yang ada di Jakarta, Jabodetabek, yang ada di Kerawang, yang ada di Cianjur, Bogor ya, Tangerang ya, Tangerang, Cikarang, ya. Lalu dari Jawa Timur, Jakarta Utara ya? Ya, Jakarta Utara. Ini Jakarta Timur. Jakarta Timur. Itu ya. Jakarta Barat. Hari ini kita akan melaksanakan, saya Pak Tarsiotan, SHMH, Ketua Umum Pemantauan Negara, agar akan memberikan sepatah berkata, yaitu dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia yang biasanya akan dilaksanakan oleh, yaitu pada setiap tanggal 9 Desember, saat ini 9 Desember 2022. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air, kilas balik tentang pemberantasan atau pencegahan korupsi di Indonesia, tentunya bermula dari terjadinya reformasi di Indonesia pada tahun 98. Bagaimana waktu itu zamannya Orde Baru dan zamannya Orde Lama, korupsi, tidak pidana korupsi itu susah untuk diberantas. Untuk itulah para pejuang reformasi membuat suatu gebrakan, maka dia mendengarlah Undang-Undang Dasar 45 dan dibuatlah waktu itu Undang-Undang Kebentukan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan dalam undang-undang tersebut diperintahkan untuk membentuk komisi pemberantasan korupsi, itulah yang ada KPK sekarang. Ya, KPK sekarang. Nah itu sekitar 98 kita kilas balik sampai sekarang ini. Saya pada sore ini hanya melihat sudut pandang sejauh mana penanganan korupsi yang ada di Indonesia ini. Khususnya kami pemantau keuangan negara, mulai dari Sabang sampai Merauke, bahwa pemantau keuangan negara itu adalah lembaga mandiri dan independen dan perkumpulan masyarakat terpanggil untuk membela negaranya sesuai dengan pasal 27 dan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa semua rakyat wajib dan berhak membela negaranya. Nah sekarang mungkin zaman para pahlawan kita, mereka berjuang melawan Belanda, penjajah ya, Inggris, Jepang. Sekarang ini kita berjuang melawan ya kita sendiri, yaitu yang dilakukan oleh para korupsi. Inilah musuh kita sekarang. Karena apa? Karena adanya korupsi ini yang sudah sistematis, yang sudah membudaya di seluruh lapisan masyarakat, sehingga susah untuk diberantas. Nah mestinya dengan adanya Undang-Undang 31 tahun 1999 yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang 1 tahun 2001, mestinya ya kan, korupsi di Indonesia sudah akan berkurang, ya kan? Ditambah lagi dengan berdirinya KPK
satu lembaga yang mandiri dan independen, ditambah lagi dari Kejaksaan Agung maupun dari kepolisian. Mestinya kalau perangkat kelas ini berjalan seperti apa perintah undang-undang itu, saya yakin korupsi di Indonesia ini akan tidak bisa bersih, minimal berkurang lah. Tetapi yang terjadi sekarang adalah apa yang saya? Sekarang terjadi, kalau menurut kami pemantau negara, pemerintahan dan pencegahan korupsi Indonesia belum berhasil. Ini menurut kami, karena masih banyak di beberapa kabupaten, masih banyak pemerintah daerah, bupati, gubernur yang ditangkap, yang diproses hukum. Menurut KPK kalau nggak salah itu sudah hampir 230 itu kalau saya, hampir 230 bupati, wali kota, dan gubernur yang sudah diproses hukum, yang sudah ada di penjara. Nah ini adalah indikator bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia ini belum sebetulnya berhasil. Ditambah lagi seperti yang kita alami yang sekarang ini, mestinya memang garda terdepan pemberantasan korupsi adalah yaitu KPK dan Kejaksaan Agung, kejaksaannya maupun pihak kepolisian. Itu sebenarnya garda terdepan. Ini sebenarnya kekuatan ini sebenarnya dilakukan oleh rakyat, kan, untuk memberantas korupsi di Indonesia. Nah, tentunya kenapa sekarang tidak berhasil pemberantasan korupsi di Indonesia? Tentunya kami sebagai rakyat, kan, kita sebagai rakyat, pemantau rakyat, mempertanyakan KPK, mempertanyakan Kejaksaan Agung, mempertanyakan kepolisian yang sudah diberikan payung hukum, sudah diberikan kekuasaan, sudah diberikan anggaran, sudah diberikan sarana prasarana, sudah dilatih dengan berbagai pendidikan maupun sudah menghabiskan anggaran. Tapi faktanya masih banyak korupsi bertebaran di Indonesia ini. Bahkan cenderung korupsi sekarang ini tidak takut lagi sekarang ini, kan? Karena buktinya apa? Buktinya ketika mereka ditangkap, ketika dia di persidangan, mereka masih bisa senyum-senyum. Karena mereka itu merasa tidak dibatasi. Karena mungkin ada perbuatan-perbuatan yang khusus, ya, dibandingkan dengan penjahat-penjahat, contoh kayak maling ayam atau maling, mereka khusus. Ya kan? Kenapa? Karena mereka banyak anggaran. Nah itu yang kami lihat sebenarnya, artinya kegagalan pemberantasan dan pencegahan korupsi Indonesia ini adalah kegagalan KPK, kegagalan Kejaksaan Agung, kegagalan kepolisian. Rakyat, terutama PKI, mengatakan demikian, dan itu kenyataannya. Kenapa sebelum itu? Kalau betul-betullah mereka melaksanakan kekuatan yang diberikan negara, kekuatan yang diberikan oleh rakyat kepada mereka betul-betul laksanakan itu, saya yakin korupsi di Indonesia ini akan berkurang. Nah, di sini tentunya masyarakat tentunya juga menyadari bahwa korupsi itu sudah membagi buta dan sudah membudaya, ya kan? Nah, disinilah rakyat, ya kan, rakyat berperan serta. Ini rakyat sudah berperan serta dan diberikanlah undang-undang atau dasar hukum atau konstitusi kepada masyarakat yang ikut serta memberantas tindak pidana korupsi. Maka di dalam undang-undang itu, khususnya pasal 41 Undang-Undang 31 tahun 1999, di situ disebut bahwa masyarakat berhak mencari, mendapatkan dokumen dan melaporkan. Dan untuk pencegahan itu, maka dibuatlah PP 43 tahun 2012. Lebih spesifikasi, lebih spek lagi bagaimana
dan bagaimana masyarakat itu untuk melaksanakan hak-hak peserta masyarakatnya. Nah, kalau kami lihat di sini sudah banyak ini masyarakat ini ikut berpeserta untuk membentas korupsi. Sudah banyak karena beberapa teman LSM masyarakat juga mereka udah bangkit nih. Nah, yang menjadi persoalan sekarang yang sering kita hadapi adalah banyaknya laporan masyarakat, peserta masyarakat ini banyaknya itu justru menjadi apa? Menjadi terhambat. Dihambat oleh siapa? Yaitu dihambat oleh oknum-oknum aparat-aparat itu. Biasanya itu contoh yang sering anggota saya juga rasakan, begitu dia mengantar laporan, bukannya malah dia diperiksa baik-baik, ditanyain, malah dimarah-marahin, malah diancam-ancam lagi, takutin. Dan itu pernah, sama saya juga sebagai ketua pernah. Ketika kami membuat laporan, kami dipanggil untuk klarifikasi. Apa yang ditanya salah satu oknum itu kepada saya? Ini loh laporan kalian ini, kalau ini tidak benar, kalian bisa ditutup loh katanya. Nah ini belum apa-apa, kita sudah ditakutin gitu kan. Mestinya aparat ini mendorong masyarakat gitu loh. Ayo masyarakat, dorong gitu kan. Jangan malah ditakut-takutin gitu kan. Nah, ada juga laporan masyarakat ini mestinya kan rakyat itu dia edukasi atau dia cari. Jangan misalnya didiamkan gitu kan. Sehingga cenderung banyak laporan masyarakat ini tidak diproses, tertutup, ya, tertutup. Jadi mangkrak dulu. Mestinya kalau tidak memenuhi syarat, ya dipanggil lah pelapor itu. Uang dimanusiakan gitu lah, dimanusiakan. Gitu. Dianggap dia itu adalah masyarakat yang terpanggil. Jangan didiami. Karena ketika Anda aparat mendiamkan masyarakat pelapor, nanti rakyat itu nanti akan berpikir, ini betul enggak ini laporan saya diproses, atau jangan-jangan di lapangan, padahal belum tentu di lapangan oleh oknum. Tetapi karena proses dumasnya itu tidak berjalan sesuai dengan perka kalau di kepolisian, peraturan kepala polisi tentang dumas tidak berjalan, sehingga masyarakat pelapor jadi menduga-duga gitu kan. Mestinya panggil gitu kan. Ini loh laporan Anda, begini masih kurang ini atau bagaimana gitu kan. Nah, jangan didiamkan. Karena selama ini kita dapatkan adalah didiamkan, tidak di gimana lah, tidak diproses gitu kan. Nah, padahal jelas di PP 43 tahun 2018 itu pasal 5 kalau saya jelas bahwa si pelapor itu 30 hari setelah melaporkan, penyidik yang menerima laporan wajib memberitahukan kepada si pelapor yang memberikan SP 2 hari. Tetapi kan banyak masyarakat ini tidak mengerti hukum kan? Mungkin bagi yang mengerti hukum, dia akan menuntut aparat penegak hukum yang meminta SP 2 hari. Nah, bagi masyarakat yang belum paham, ya dia tinggal berdoa aja atau tinggal ngeluh aja juga. Tinggal ngeluh ya atau tinggal cerita-cerita sama teman-temannya tentang dia tidak percaya lagi sama penegak hukum. Jadi harapan kami sebenarnya, kami di tokoh negara, tentunya kami juga ya, kami ini adalah masyarakat yang terpanggil untuk ikut serta membela negaranya itu. Karena apa? Yang jujur, dengan banyaknya korupsi di Indonesia ini, sehingga anggaran itu banyak yang tidak tersalur atau tidak terserap kepada masyarakat. Tentu banyak kita lihat di APBD, ya APBD itu kalau kita lihat angka keuangannya itu lebih banyak biaya operasional kantor lah, biaya operasional karyawan lah, aparatur negara lah,
biaya pengawasan, apa namanya, perjalanan dinas lah, biaya rapat, makan minum. Nah sementara biaya untuk misalnya membuat saluran air, membuat bibit-bibit apa namanya jagung, padi, penggunaan pupuk ini sebenarnya yang harus diperbanyak, ya kan? Atau kita lihat aja contoh APBD ada satu kabupaten, kita lihat aja dinas pertanian itu, ya dinas pertanian. Misalnya nanti PUPR misalnya 300, paling pertaniannya paling 20, 30 gitu kan. Atau dinas sosial paling 5 kan, perbandingannya itu. Baru mestinya rakyat itu yang langsung dinikmati sapi ya itu pertanian itu. Bibit misalnya gitu kan. Pupuk, pengadaan bibit, terus saluran air. Nah ini kita lihat, saya lihat banyak juga pejabat-pejabat ini, mereka tidak peduli dengan rakyat ini. Karena mereka pikir kalau saya buat nanti pembibitan, nanti pupuk nanti langsung diterima masyarakat. Nanti rakyat protes, harganya, jumlahnya kan. Nah jadi saya buat bangunan. Nah kalau bangunan kan susah nih rakyat itu untuk mengontrol kan. Dan mereka tidak pikir itu. Karena jujur aja banyak sekarang bangunan-bangunan dibangun 10 miliar, dibangun 20 miliar, tapi tidak ada manfaatnya. Oh banyak. Itu pasar raya itu banyak pasar raya yang tidak dimanfaatkan. Padahal bangunan itu ada yang 10 miliar, ada yang 8 miliar. Ya dibangun di tengah hutan, artinya yang jauh dari penduduk, gitu kan? Ini fakta, gitu kan? Banyak pasar raya juga yang dibangun dari apa namanya, dinas perdagangan, keuangan dari Kementerian Perdagangan, banyak yang mangkrak. Salah satu itu di daerah daerah Rembang itu kan, daerah Rembang di Sewu saya lihat anggaran 5 miliar, mangkrak itu ya, apa di pasarnya? Nggak ada masyarakat yang kesana. Kenapa? Dibangunnya di tengah apa? Di tengah sampah, di tengah sawah sana. Artinya apa namanya? Perencanaannya itu dan penelitian itu tidak ada. Intinya penting proyek, penting bisa jadi uang. Tapi itu yang kita lihat ya. Karena kalau itu dalam perencanaan nggak mungkin itu dibangun di situ. Pasti dibangun di dekat keramaian, gitu kan? Dekat apa namanya? Yang rapat Ya, yang strategis lah. Strategis. Itulah yang kita kan. Dan itulah yang kami alami bermantok komunitas ini. Kami terkadang ini apa namanya? Terkadang sedih rasanya. Sementara kami ini, kita ini rakyat terpanggil kita ini menggunakan uang sendiri, ya, menggunakan uang sendiri. Hanya kecintaan kita terhadap negeri ini. Hanya kita nggak mau kita lagi generasi kita seperti sekarang ini. Hanya itu. Sedih rasanya. Padahal Indonesia adalah negara kaya raya, makmur kan. Tapi kita sampai mengekspor atau mengirim tenaga kerja, terutama ke Indonesia sana kan. Menurut Bank Dunia hampir 9 juta kita di sana. Artinya kalau Indonesia makmur sesuai dengan pendapatannya, sumber daya alamnya, ya nggak gitu. Ya tapi nyatanya itu lah. Contoh korupsi Asabri, cuma 8 orang, 21 triliun. Kita bayangkan 21 triliun, cuma 8 orang aja mereka kan. Dan itu pun tidak jelas dari sekarang kemana itu. Uangnya kemana, ya kan? Orang-orang yang pada kemana ini benar? Transparan. Udah berapa yang disita dari kerugian negara yang diambil oleh para koruptor itu. Nah, nanti PKN akan meminta pertanggungjawaban kejaksanaan ya tentang kemana itu apa namanya penyitaan uang negara itu. Kami mohon kepada
aparat-aparat bahwa kami rakyat ini janganlah dipersulit. Didoronglah masyarakat itu agar ikut serta memberantas korupsi. Karena kami yakin kalau hanya KPK, Kejaksaan Agung, polisi yang menangani korupsi tidak akan bisa, tidak sanggup. Nah, mestinya rakyat inilah dibangun kekuatan rakyat itu agar ikut serta memberantas korupsi. Nah, itulah yang dilakukan oleh pemantau keuangan negara. Makanya pemantau keuangan negara ini, ya kan, kami bentuk pioner-pioner di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kami bentuk pioner-pioner kekuatan masyarakat. Agar apa? Agar dari masyarakatnya bangun bottom up untuk ikut serta memberantas korupsi. Untuk itu, dengan adanya usaha-usaha PKN begini, jangan pula justru aparat hukumnya yang menjadi penghambat. Contoh juga termasuk khususnya pemantau keuangan negara ini yang konsen terhadap Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Memang pemantau keuangan negara mulai berdiri pemantau keuangan negara konsen dengan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Apa yang saya sampaikan tadi, walaupun KPK, Kejaksaan Agung, kepolisian tidak akan mampu membongkar semua korupsi yang ada di Indonesia ini. Tetapi ketika nanti transparan, ketika budaya transparan itu sudah menjadi sistem, sudah membudaya di pejabat maupun di masyarakat, secara otomatis korupsi itu akan berkurang. Kenapa? Ruang gerak para tikus ini, pengerat itu akan sempit kalau sudah terbuka. Ini sebenarnya yang diharapkan oleh pemantau keuangan negara. Makanya pemantau keuangan negara itu mulai dari Sabang sampai Merauke, setiap provinsi kami usahakan untuk melaksanakan Undang-Undang 14 2008 itu, mekanisme Pergub nomor 1 tahun 2017, yaitu meminta informasi publik, ya kan? Sebenarnya kami bukan mencari-cari kesalahan para pejabat, tapi itu adalah bagian daripada edukasi, ya, bagian pembelajaran kepada masyarakat dan kepada para penyelenggara negara, agar betul-betul mereka terbuka dan mengetahui tentang Undang-Undang 14 2008. Karena jujur aja, masih banyak penyelenggara negara, ya kan, yang tidak paham dengan Undang-Undang 14 2008. Bagaimana kita berbicara keterbukaan informasi? Menurut dia tidak paham mereka itu kan. Dan itu kita rasakan dan kita alami. Kita melaksanakan sidang di seluruh Indonesia kok. Nah, saya bisa mengatakan demikian karena PKN itu, pemantau keuangan negara itu bersidang mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai Komisi Informasi Aceh, Komisi Informasi Medan, Komisi Informasi Sumatera Barat, Komisi Informasi Palembang, Komisi Informasi Lampung, Komisi Informasi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Sulawesi Utara, Selatan, sudah kita laksanakan persidangan. Dan banyak oknum-oknum para komisioner itu malah menjegal pemantau keuangan negara, mencari-cari kesalahan pemantau keuangan negara ini. Kan mestinya komisi informasi itu dibentuk adalah untuk menjamin hak-hak rakyat untuk mendapatkan hak konstitusinya, yaitu pasal 28F. Namun yaitu fakta lapangan, antara teori hukum dengan fakta lapangan membuat kita kadang-kadang susah dan sedih. Akhirnya kita harus kita mengeluarkan uang. Karena apa? Kalau kita menang misalnya, mereka naik banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dari Pengadilan Tata Usaha Negara
langsung ke Mahkamah Agung. Ini apa ini ceritanya ini? Mereka melawan PKN ada rakyat, mereka melawan PKN menggunakan uang rakyat. Sungguh sangat ironis. Padahal yang PKN minta itu adalah sebuah hak asasi rakyat yang diminta tentang informasi yang sudah didasarkan dengan konstitusi pasal 8F yang sudah dibuat undang-undangnya pasal 14/2008. Namun yang terjadi di lapangan itu, kita sering dibuka sampai ke UTN, sampai ke Mahkamah Agung. Ini fakta. Hanya dengan informasi, Pak ya. Amin, Pak. Dan mestinya tidak perlu kita bersidang di Komisi Informasi. Menurut Undang-Undang 14/2008 ini tidak perlu. Karena itu sudah informasi publik. Ya kan? Namun apa terjadi? Mereka berusaha menutupi. Contoh masalah dokumen kontrak. Contoh masalah spesifikasi pekerjaan. Apa susahnya yang memberikan ini? Gambar pekerjaan. Padahal di Undang-Undang Konstruksi dinyatakan itu terbuka untuk umum. Biar masyarakat juga ikut mengawasi. Namun terjadi lapangan yaitu banyak PPK, banyak penyelenggara, banyak pengusaha penyedia jasa tidak memberikan dan menyatakan itu adalah rahasia negara. Nah sehingga pemantau negara menggugatlah ke Komisi Informasi. Di sana ketemu lagi dengan kekuasaan yang waduh, udah kan dia apa itu? Suka-sukanya, oknum-oknumnya ya, suka-sukanya membuat keputusan itu, pokoknya, ya kan? Ya. Nah kita yang orang hukum ini kadang bingung, ini apa maksudnya? Kok tidak sesuai dengan hukum? Kok maunya dia dan maunya si penguasa? Ini yang kami sering temui di lapangan, dan ini fakta dan bisa saya pertanggungjawabkan masalah itu. Makanya kami akhir-akhir ini sering melakukan demo ke Komisi Informasi. Dan kami menuntut agar Komisi Informasi, agar Bapak Presiden Jokowi, pemerintah, Menteri Infocom, termasuk juga DPR, agar membuat lembaga majelis kode etik yang permanen. Kalau sekarang itu ad hoc dia. Tergantung komisinya, kita pemantau negara minta agar permanen, agar jangan lagi terjadi suka-suka para komisioner itu membuat putusan atau membuat tata cara persidangan. Nah hal-hal inilah sebenarnya yang membuat masyarakat itu jadi jadi malas kadang-kadang, apatis sehingga undang-undang itu sudah mengajak masyarakat untuk berpeserta, tapi karena ada penghambat ini, sehingga rakyat itu apatis dan bertanya-tanya, sehingga muncul tidak percaya sama penguasa. Ini yang terjadi, itulah yang dilaksanakan atau dialami pemantau, khususnya kami sendiri. Saat ini aja di persidangan PUTN hampir kali 15 persidangan pengadilan tata usaha negara. Di Mahkamah Agung kasus kita ada kali 20 nomor. Ironis kan? Padahal ini persoalan hak asasi, haknya masyarakat untuk mendapatkan informasi. Kok sampailah ke Mahkamah Agung? Ironis betul ini negara kita ini. Sementara Bapak Jokowi dengan program jangka menengah ke atas, di situ sudah sepakat bahwa di tahun 2045, ya, cita-cita bangsa kita ini, Indonesia menjadi negara 5 terbesar di dunia. Nah, kalau kami mentokoh negara melihat situasi kondisi seperti sekarang ini tertutup, ya kan, aparat-aparatnya menjaga rakyatnya
Kalau ada yang terpanggil untuk merantas korupsi, gimana mau tercapai itu nanti cita-cita kita itu kan? Nah, kita berharap ke depan agar para bapak-bapak, ya, penguasa-penguasa di negara ini, KPK, Kejaksaan Agung, Polres, kepolisian, laksanakanlah perintah undang-undang itu dengan sebenar-benarnya. Kalau itu betul Anda laksanakan betul-betul, saya yakin korupsi di negara ini akan berkurang. Nah, rakyat nanti akan membantu rakyat. Ya. Dan kalau ada rakyat yang ikut berpeserta, yuk dia apa namanya? Diajaklah, dirangkul, diwongke gitu ya, diwongnya gitu ya. Ini kadang-kadang kalau ada yang kita ngantar laporan mukanya sinis gitu loh. Ya, terima laporan kita sinis itu kan, mestinya oh ya, makasih orang kita membantu kok. Kita cari masalah, cari kan, atau mungkin terganggu, ya kan? Mungkin terganggu mereka sudah bagi-bagi dengan bupati, ya kan? Kejaksaan, Polres mungkin bagi-bagi apa itu, KBD itu kan? Tiba-tiba datang lagi masyarakat melaporkan, nah, mungkin mereka terganggu lah, mungkin ya, ini mungkin ya. Gitu. Jadi harapan kami kepada bapak-bapak, ya laksanakanlah hukum itu, biar cita-cita negara ini bisa tercapai. Demikian juga pada saudara-saudaraku sebangsa tanah air, mari kita berjuang. Kita tidak boleh mundur. Apapun yang terjadi di depan kita, bentuk apapun situasi kondisi, kita harus tegar, kita harus bergerak maju untuk mencapai cita-cita para pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu menuju masyarakat adil dan makmur. Demikian dari saya, nanti tambah lagi dari teman-teman, silakan Pak Ridwan, Pak Rafael atau Pak ini jalan. Cita-cita tanya kita. Baik, terima kasih Pak Ketum. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, di momentum yang betul-betul sangat bersejarah ini, saya hanya sedikit menambahkan apa yang telah dijabarkan secara panjang dan lebar tadi oleh Pak Ketum, Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara Republik Indonesia. Poin-poin yang sangat penting yang diuraikan oleh beliau tadi, itu semua adalah fakta yang betul-betul dialami dan dilihat serta dirasakan oleh tim pemantau keuangan negara di seluruh wilayah NKRI. Dalam hal ini, yang menjadi catatan khusus dalam kesempatan yang baik ini, saya menambahkan sedikit apa yang dijabarkan oleh Pak Ketum tadi. Harapan rakyat, harapan lembaga pemantau keuangan negara atau perkumpulan pemantau keuangan negara di seluruh Indonesia. Semoga ke depan para pejabat publik, para penyelenggara keuangan negara betul-betul melakukan atau menjalankan amanah daripada perintah konstitusi dan undang-undang. Itu yang paling penting, supaya rakyat mempunyai harapan untuk menikmati kemakmuran dan keadilan ke depan. Demikian untuk Terima kasih Pak. Bravo, saya. Kalau saya melihat Pak,
Bapak sudah berjuang habis-habisan melalui PKN ini, sebentar di Jambi, sebentar di mana, sebentar di sana. Mudah-mudahanlah semua anggota-anggota PKN ini mau menerus lagi perjuangan Bapak. Bukan semata-mata untuk kepentingan Bapak sendiri, tetapi untuk kepentingan generasi berikutnya. Sebenarnya yang Bapak perjuangkan ini simpel, Pak, terbuka dan dikecualikan. Tetapi hal-hal seperti ini harus nyampe ke Mahkamah Agung. Alangkah bodohnya ya masyarakat badan publik negara ini, masyarakatnya yang dilawan seperti yang Bapak ceritain tadi, menggunakan uang rakyat dibawa ke Mahkamah Agung. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan nggak lagi seperti pejabat seperti itu lagi, Pak. Itu kalau pesan dari saya itu aja, Pak, ya. Bapak harus buat tegar terus. Kita semua PKN. Kalau memang anak cucu kita nggak mau lagi dikuasai oleh koruptor, mari kita bangkit. Berapa PKN? Bersama kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke, demikian saudara-saudaraku sebangsa tanah air. Itulah tadi sepatah dua kata dan wejangan dan harapan-harapan pembantu negara dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi sedunia. Kami ucapkan bravo PKN, Bravo. Jaya Indonesia. Jaya. Indonesia. Jalan terus itu. Masih banyak di luar, Pak. Masih banyak. Komputer red. Asuh, Mas. Oh iya, siap. AC-nya mati dulu. Oke. Bravo PKN. Bravo PKN.